Oke, semua bahan-bahan sudah siap nih. Tuh, ada daun pisang, cabai merah, bawang merah, dan tentunya kepiting bakau dan kerang pupuknya siap untuk diolah. Mumpung lagi berada di Probolinggo, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak nyobain kuliner khasnya. Ini kita mau bikin kepiting pelas asap ya, salah satu kuliner khas dari pesisir Probolinggo. Pertama yang kita olah adalah kepiting dan kerang pupuknya lebih dulu. Kedua bahan ini dimasak dengan cara dikukus. Sebenarnya bisa juga direbus, tapi masyarakat Ketapang biasa mengukus kepiting dan kerangnya untuk dibuat kepiting pelas asap. Sambil menunggu ini masak, kamu bikin bumbunya Yonda? Pastinya dong. Bumbu yang pertama dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah, dan sedikit garam. Kesemua bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus yo. Nah, kalau sudah halus seperti ini, baru kita tambahkan daun jeruk dan jahe secukupnya. Lalu ulek kembali ya. Wah, pas banget nih. Kepiting sama kerangnya sudah matang. Tuh, lihat. Ciri kalau sudah matang, kepitingnya berubah warna menjadi orange. Kamu pernah bikin ya? Sedangkan kerang pupuknya, cangkangnya menjadi terbuka. Langsung aja yuk, kita angkat semua. Oh iya, untuk bumbunya, kita tambahkan juga kecap manis agar rasanya tidak terlalu pedas. Karena sudah dikukus, membuat cangkang kepitingnya jadi mudah terbuka. Indah, bantuin aku yo buat ambil daging kerang pupuknya. Untuk kepitingnya, kan kita potong kecil-kecil. Sedangkan kerang pupuknya, kita ambil daging dan buang cangkangnya ya. Wes, udah semua nih. Tandanya kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk terus sampai bumbunya menyerap dan merata. Kalau sudah, tinggal kita bungkus dengan daun pisang. Dan jangan lupa tambahkan juga potongan cabai dan tomat. Sip, sudah dibungkus semua. Lanjut kita panggang. Langsung dibakar. Kepiting dan kerang yang sudah dibungkus dengan daun pisang ini, kita panggang dengan arang kayu yang sudah tidak ada apinya ya. Nah, bener Kui. Tujuan kita kan bukan buat dibakar, melainkan diasapkan. Jadi kita matangkan kepiting pelasnya cukup dengan asap dan uap panasnya saja. Jadi ini nih yang unik dari kepiting pelas asap. Proses masaknya emang cukup panjang. Dan tadi sebenarnya kepiting sama kerang itu udah mateng karena tadi udah kita kukus ya. Selanjutnya kita tambahin bumbu-bumbu lalu dibungkus dan dibakar seperti ini agar kena asap untuk bikin nambah cita rasanya. Bener ya Bu ya? Dan ini sangat menyehatkan karena dimasaknya itu tanpa minyak. Wah, gak sabar aku iki. Nggak maam yo. Nyari asap nggak? Iya. Nyari lagi? Kalau sudah matang, langsung aja yuk kita buka bungkus daun pisangnya. Langsung kita coba ya. Aman ya? Pas daging kepiting ini masuk ke mulut, langsung lumer semua bumbunya. Yaps, daging kerang pupuknya juga empuk dan rasanya mirip seperti kerang lokan. Cuma daging kerang pupuk ini rasanya lebih gurih. Yang aku tahu nih ya, kalau di Jawa Tengah, pelas itu rasanya cenderung manis. Tapi kalau di sini, komplit bumbunya itu. Ada pedesnya, gurih, ya Bu ya? Nikmat banget pokoknya. Benar banget. Meski memiliki kandungan kolesterol yang rendah, tapi daging kepiting ternyata memiliki kadar natrium yang tinggi. Zat ini dapat memicu naiknya tekanan darah atau hipertensi. Jadi, jangan kebanyakan yo makan kepitingnya. Waduh, apa tuh rame-rame? Sampai banyak yang loncat-loncat begitu.
Yang lagi loncat ini bukan lagi main basket yo, tapi sedang melakukan tradisi rebuen. Yang penasaran tradisi rebuen itu apa? Oke sini, merapat. Kita kasih tahu selengkapnya. Tradisi rebuen atau berebut merupakan tradisi untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Biasanya tradisi ini diadakan di daerah Jawa Timur, salah satunya di Probolinggo ini. Kebetulan aku sedang bantu ini, mempersiapkan untuk acara tradisi rebuen Maulid Nabi Muhammad. Kita sedang mempersiapkan makanan untuk dimakan nanti bersama-sama. Kalau di tradisi ini, menu makanannya cuma satu, yaitu ayam kampung bakar dan nasi putih. Walaupun sederhana, yang penting keberkahan dan kebersamaannya anak negeri. Oh iya, nggak lupa juga kita harus menghias buah kelapa dengan telur rebus dan di ujungnya ditaruh bendera merah putih. Ternyata ada alasan kenapa buah kelapa yang digunakan untuk dijadikan minuman di tradisi rebuen di Probolinggo ini. Jati dirinya manusia itu ibaratnya ini Rasulullah itu berguna semuanya. Oh, gitu ya? Ya, ibaratnya Rasulullah apa yang tidak guna sama umat itu berguna semua. Oh, seperti ibaratnya itu. Pohon kelapa mulai dari akar sampai ke atas itu berguna semua. Oh. Gitu. Nah, sekarang saatnya kita mengikat berbagai makanan dan perabot rumah tangga di tali yang sudah kita siapkan. Baik makanan, jajanan, minyak goreng, sampai panci dan peralatan dapur lainnya akan digantungkan di atas. Nah, barang-barang iki rek yang akan diperebutkan nanti. Sekarang lagi ngebantuin persiapan untuk mengikuti tradisi lokal yang ada di Probolinggo ya. Ya ini grebek Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini aku lagi bantuin pasang jajanan dan juga perabotan rumah tangga yang nanti bakal direbutkan pada saat Maulidnya udah selesai. Wah, gak mau kalah rek. Pokoknya aku nanti harus ikut dan dapat banyak pokoknya. Pak, pasang meleng ya. Tradisi rebuen ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Tradisi ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan terbilang sangat unik yo anak negeri. Wah, udah mulai nih acara perayaan Maulid Nabi Muhammadnya. Tradisi rebuen atau merebut makanan dan barang-barangnya akan dilakukan setelah ini, yaitu setelah acara sholawatnya selesai. Kalau sudah berdoanya, lanjut kita ke puncak acaranya. Walah, ruamennya pol yure. Langsung pada loncat-loncat semua. Ternyata stamina masyarakat Probolinggo ini luar biasa. Aku aja udah capek banget ini. Berbagai cara dilakukan untuk mengambil barang-barang di atas. Tuh lihat, ada yang loncatnya sekuat tenaga. Ada juga yang kerjasama saling gendong satu sama lain. Dan ada juga yang manjat tiang. Bisa aja nih idenya. Semua tumpah ruah merebutkan makanan dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, sampai anak-anak juga nggak mau kalah untuk mendapatkan makanan dan barang sebanyak-banyaknya. Kira keseruan mengikuti Maulid Nabi yang ada di Probolinggo. Kita berebut dengan peloncat-loncat setingginya untuk mendapatkan jajanan yang ada di gantungan di atas kita ini, termasuk perabotan rumah tangga. Nah, dipercaya siapa yang mendapatkan ini akan mendapatkan berkah. Mangga dan anggur sudah lama jadi salah satu ikon kota Probolinggo. Namun beberapa tahun kebelakangan, anggur khas Probolinggo mulai sulit ditemui. Kebetulan Indah, kita datang di saat yang tepat. Soalnya anggur-anggur di sini sudah siap panen. Lagi manen anggur di Kampung Anggur yang ada di Probolinggo, tepatnya di Jrebeng Lor. Nah, di sini tuh hampir seluruh masyarakat atau warganya itu dia membudidayakan anggur. Nih, salah satunya jenis anggur hitam. Tidak hanya anggur hitam saja, tapi di Kampung Anggur ini juga ditanam anggur khas dari Probolinggo. Nah, ini anggurnya.
khas dari Probolinggo, namanya Prabu Bestari ya Pak ya? Ya. Nah ini aku mau cobain Rek, rasanya seperti apa. Manis ya Pak ya? Manis, ada sedikit asamnya, tapi itu yang bikin seger. Selain itu, anggur khas Probolinggo ini memiliki ciri khas, yaitu salah satunya buahnya sangat rapat, dengan bentuk buah bundar agak lonjong dengan warna merah. Selain menjadi kampung wisata, kampung anggur ini memiliki UMKM yang menjual berbagai produk olahan anggur. Salah satunya kismis. Iya Pak ya? Kismis dapat dibuat dari berbagai jenis anggur. Anggur yang berbeda menciptakan rasa dan tekstur yang berbeda pula. Nggak kerasa yo, akhirnya anggurnya semua sudah dipotong dari tangkainya. Sekarang kita masuk ke tahap penjemuran. Udah kita jemur ya Pak ya? Proses penjemuran ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dijemurnya pun harus di bawah terik sinar matahari langsung. Pak, ini proses pengeringannya tuh sampai berapa hari sih Pak? Kita 1 minggu sudah kelihatan kerutnya. 1 minggu? Paling enggak 2 minggu lah. Enak Bu, ternyata Bu ini Bu. Bu sudah saya bawa ini kismisnya, udah siap dimasak nih? Siap. Yuk, setelah bareng ya. Kismis memang bisa diolah menjadi aneka makanan, baik kue, nasi biryani, maupun makanan lainnya. Anak negeri, jadi kismis yang kita buat ini mau kita olah menjadi salah satu olahan khas dari pesisir Probolinggo, yaitu nasi tongas. Yang unik nih Nda, nasi tongas ini memiliki nasi yang berwarna hijau. Warna hijaunya tentu saja dari bahan alami, yaitu dari daun pandan dan daun suji. Kedua bahan tadi sedang aku tumbuk yo, untuk mengambil saripatinya. Untuk ikannya yang kita pakai ikan tongkol yang sudah dikukus ya. Kalau tidak ada ikan tongkol, bisa kok diganti dengan ikan tuna. Jangan lupa sama bumbunya yo. Ada bawang merah, bawang putih, garam, dan cabai merah besar kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus seperti ini, baru tambahkan potongan tomat dan ulek kembali sampai halus. Setelah itu tinggal buat nasi hijaunya ya Pif. Yap, sekarang kita mulai masak nasinya. Masaknya seperti memasak nasi pada umumnya. Bedanya, air yang digunakan jangan terlalu banyak, karena nanti akan kita tambahkan dengan saripati daun pandan dan daun sujinya. Setelah itu, kita masak berasnya sampai setengah matang dulu. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kita tumis terlebih dahulu ya. Ciri khas nasi tongas itu nasi yang berwarna hijau, dan warna hijaunya ini itu kalau di Tongas sendiri itu biasa diambil dari sawi hijau dan juga pandan wangi, pandan suji juga ya? Iya. Setelah bumbunya mulai berkurang, baru kita tambahkan suiran ikan tongkolnya. Aduk deh hingga bumbunya menyerap kepada daging tongkolnya. Beras yang kita sudah campurkan dengan saripati daun pandan ini, kita masak setengah matang. Kalau sudah matang, kita kukus nasi gigih atau setengah matang ini sampai matang. Lanjut aja yuk, kita bungkus nasinya. Pertama, kita masukkan kismisnya terlebih dahulu. Setelah itu, tambahkan nasi hijau yang sudah matang. Nah, di tengah-tengah kita tambahkan suiran tongkol baladonya. Lalu di atasnya ditutup dengan nasi hijaunya kembali. Kalau sudah, tinggal bungkus deh. Sudah siap santap ini. Eits, sabar dulu ya Nda. Nasi yang sudah dibungkus ini harus kita bakar. Kan namanya nasi tongas, nasi bakar khas pesisir Probolinggo. Bakarnya nggak perlu lama kok, soalnya nasi dan tongkolnya kan sudah matang. Langsung kita angkat. 1, 2, 3. Ya, matang itu. Nasi tongas ini memang beda yo dari nasi bakar pada umumnya. Kalau ini rasanya lebih gurih dan tongkolnya itu loh, pedesnya juara banget.
Yang doyan makan pedes, wajib nih cobain. Iya, pas. Enak ya, Nda ya? Enak banget. Enak Selain asli. itu, nasi tongas ini ciri khasnya adalah rasanya yang pedas ya. Jadi kalau orang Probolinggo ini memang seleranya pedas dan asin ya. Iya. Oh, di Probolinggo itu, wah cuacanya itu panas banget. Ikut tasmu gawa itu. Kenapa mas? Betul Pak, ada copet Pak. Kejamret dia jambret Pak. Barangkali Pak, capek Pak ini. Apa ini Pak? sirup poka. Sirup poka. Wah, seger gila, cocok. Pak, pelok nyuwun ya Pak ya. Iya. Pas banget itu. Mas. Tuh. Pripun Pak? Ini sirup mas. Tuh, ya tinggal diminum tuh Pak, enak. Diseduh dulu. Ini sirup. Sirup poka merupakan minuman yang terbuat dari beraneka macam rempah-rempah. Ada bunga lawang, sereh, kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan tentunya jahe. Bahan yang ditumbuk pertama itu adalah kapulaganya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dulu sebelum nanti dicampurkan. Batang serehnya tidak digeprek ya, tapi hanya dipotong kecil-kecil. Nah, Ikre, yang menjadi bahan utama dari sirup poka, yaitu jahe. Nah, kalau sudah dipotong, langsung yuk kita ke proses penumbukan jahenya. Masih sama kita menumbuk jahenya dengan menggunakan penumbuk yang masih tradisional. Alat ini lebih dikenal dengan nama deplok jamu, karena alat ini sering digunakan untuk menumbuk rempah-rempah yang akan dijadikan jamu. Nah, jahe yang sudah mulai halus ini, kita tambahkan juga dengan daun jeruknya yo. Jahe yang sudah ditumbuk ini selanjutnya akan diperas untuk diambil saripatinya. Tapi ada cara khusus untuk memerasnya. Iya betul, harus utamakan kebersihannya. Jadi kita meras jahenya menggunakan sarung tangan, biar lebih higienis. Nah, ini setelah dihaluskan, setelah ditumbuk, lalu diperas. Nah, cara merasnya itu dengan cara seperti ini. Jadi harus dikemas-kemas dan jempol jari itu harus turun ke bawah seperti ini. Oh, ini harus kenceng ya. Proses memeras jahenya tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong seperti ini. Mari mas, kita masak sirup poka. Lanjut, kita mulai masak saripati jahenya. Pertama yang kita masukkan itu gula pasir, gula merah, daun pandan, kayu manis, cengkeh, kapulaga yang sudah ditumbuk, dan terakhir ada jahe yang sudah kita peras tadi. Kalau sudah, tinggal kita masak deh sampai sirupnya lebih kental. Kalau sudah kental seperti ini, diamkan selama 1 hari 1 malam. Nah, setelah itu baru dimasak lagi sampai matang. Nah, sebelum dikemas ke dalam botol, dinginkan dulu yo sirup pokanya. Ini dia sirup poka dari Probolinggo. Tuh lihat, jadinya kental banget yo. Aroma jahenya juga terasa banget. Wah, bener banget ya, Rek. Pas masuk ke tenggorokan, nyes, langsung hangat. Memang di cuaca yang tak menentu seperti sekarang ini, paling cocok menikmati minuman sirup poka yang bisa menghangatkan badan. Di cuaca yang sangat tidak menentu ini, sirup poka menjadi solusi nih, karena emang rasanya bener-bener seger dan menghangatkan badan yo. Wah, ke tenggorokan langsung berasa loh Pak ini Pak, enak banget. Iya, karena mengandung bahan-bahan seperti cengkeh, kapulaga, dan jahe yang tentunya sangat menghangatkan bagi tubuh. Paket komplit ya, ya. Kandungan jahe yang menjadi bahan baku utama sirup poka ini membuat minuman ini berkhasiat untuk meningkatkan imun dan daya tubuh manusia.
Nah, zat yang terkandung dalam jahe seperti kurkumin dan gingerol dapat meningkatkan daya tahan tubuh.